Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Saat semua orang sedang teralihkan, alam semesta sedang bersiap mengambil langkah besar, dan dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa konjungsi Merkurius dan matahari hanyalah peristiwa astrologi biasa. Tapi bagaimana jika aku katakan ini jauh dari kata rutin? Ini bukan sekadar peristiwa selaras di angkasa. Ini adalah setara dengan bom waktu kosmik, dan hitungan mundurnya hampir selesai. Ketika Merkurius, planet komunikasi sejajar dengan matahari, sumber dari semua kehidupan, ini bukan hanya tentang mendapatkan pikiran yang lebih jernih atau ide-ide yang lebih tajam. Kamu sedang menyentuh frekuensi tersembunyi yang biasanya tidak bisa diakses manusia. Tapi ini tidak akan terjadi seperti yang kamu kira. Ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Jadi sangat penting untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama terima kasih, telah bergabung berlangganan, dan telah memberikan super thanks, terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Semua orang melihat tanggal yang salah. Perubahan sebenarnya, itu akan terjadi sekarang. Lupakan apa yang sudah kamu dengar. Konjungsi ini mungkin secara teknis memuncak pada 9 Februari. Tetapi ledakan spiritual yang sesungguhnya baru terjadi pada 10 Februari. Saat itulah alam semesta benar-benar mengirimkan pesannya dengan jelas dan keras. Bayangkan seperti ini. Ketika semburan matahari meletus dari matahari, kamu tidak langsung merasakannya. Gelombangnya butuh waktu untuk mencapai bumi. Konjungsi ini sama seperti itu. Ini bukan penundaan acak. Energi sedang terkumpul, menyesuaikan, dan menyelaraskan dengan sempurna sebelum menghantam kesadaranmu ketika kamu tidak menduganya. Percayalah, kamu akan merasakannya. Tapi apa artinya ini untukmu? Tanda-tandanya sudah mulai muncul, dan mereka tak mungkin diabaikan. Ini akan memengaruhi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jujur saja, tidak semua orang akan melewati ini tanpa luka. Beberapa orang mungkin merasa penuh energi, terinspirasi, dan siap menaklukkan dunia. Tapi yang lain, mereka akan merasa seperti ditabrak kereta kosmik. Ketika Merkurius, sang penguasa komunikasi, menyatu dengan energi intens matahari, itu seperti mencolokkan pikiranmu ke sumber daya yang terlalu kuat. Pintu gerbang informasi terbuka lebar, dan otakmu tiba-tiba mencoba memproses segalanya sekaligus. Pikiran berlomba, ide-ide bertabrakan. Bagi sebagian orang, ini terasa mendebarkan. Bagi yang lain, ini sangat melelahkan. Jika kamu selama ini menghindari pikiran-pikiran mendalam, lari dari kebenaran yang tidak nyaman, atau mencoba menumpulkan rasa dengan gangguan, ini adalah saat di mana semuanya akan mengejarmu. Mereka tidak bisa tetap tersembunyi di bawah tekanan seperti ini. Mereka akan muncul ke permukaan menuntut perhatianmu. Alam semesta tidak berbisik saat konjungsi matahari Merkurius. Ia berteriak. Jangan heran jika kamu mulai merasa gelisah, mudah marah, atau bahkan lelah secara mental. Insomnia mungkin akan menyerang dengan pikiranmu menolak untuk berhenti. Beberapa orang mungkin mengalami sakit kepala, pikiran berkabut, atau rasa kelelahan mental, seperti otakmu berjalan di overdrive. Pertanyaannya, bisakah kamu mengatasi intensitas ini atau justru melawan arusnya? Dan jika menurutmu itu sudah aneh, tunggu saja, karena kenyataan sendiri akan mulai bertingkah aneh. Bersiaplah. Ketika matahari sejajar dengan Merkurius, alam semesta mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa kamu abaikan. Ini adalah saat ketika energi kosmik mencapai titik penyelarasan yang kuat, dan kamu akan merasakan getaran yang membawa dunia kamu ke dalam sebuah irama baru. Disinilah, kebetulan-kebetulan aneh mulai terjadi. Kejadian-kejadian yang membuat bulu kudukmu berdiri dan membuatmu mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kamu yakini.
Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana angka yang sama muncul terus-menerus di sekitarmu? Seperti 11-11 yang muncul di jam, atau 222 yang menghiasi struk belanja, atau mungkin bahkan 444 yang sering kamu lihat di plat nomor kendaraan? Mungkin kamu berpikir itu hanya kebetulan, tetapi apakah benar itu kebetulan? Atau pernahkah kamu memikirkan seseorang yang sudah lama tidak kamu hubungi, dan beberapa detik kemudian mereka menghubungimu tanpa kamu prediksi? Perasaan itu pasti aneh, bukan? Saat-saat seperti ini adalah petunjuk dari alam semesta. Mereka bukan sekadar kebetulan, mereka adalah pesan halus yang datang untuk mengingatkanmu bahwa ada lebih banyak yang terjadi di luar kendalimu, lebih dari yang bisa dilihat dengan mata. Selama konjungsi ini, itu bukan sekadar kebetulan, itu akan berlipat ganda. Ini adalah momen di mana energi kosmik bekerja dengan cara yang lebih kuat. Alam semesta menggunakan berbagai cara untuk berbicara denganmu, dan dalam periode ini, komunikasi itu akan semakin jelas, bahkan tak terelakkan. Kamu mungkin akan mulai merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengarahkan langkah-langkahmu. Setiap kejadian kecil, setiap detail yang tampak biasa, akan terasa lebih berarti. Setiap pertemuan, setiap kata yang diucapkan akan terasa seperti bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Kebetulan hanyalah cara alam semesta tetap anonim. Jika kamu merasa sedikit terkejut dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupmu, itu adalah petunjuk bahwa kamu sedang berada dalam aliran sinkronisitas yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih dalam. Alam semesta tidak hanya memberikanmu petunjuk secara acak. Ia memberikanmu tanda-tanda untuk membantumu menemukan jalur yang tepat. Ketika angka-angka berulang, ketika kamu mendengar nama seseorang tanpa alasan, atau ketika kamu mendapati diri kamu berhadapan dengan situasi yang sepertinya telah kamu alami sebelumnya. Ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah cara alam semesta memberitahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar. Selama konjungsi Merkurius, kamu akan mendengar pikiranmu sendiri tercermin dalam percakapan acak dari orang asing. Kamu akan berada di tempat di mana dunia luar tampaknya berbicara langsung denganmu. Kamu akan mendengar percakapan orang-orang di sekitarmu yang seolah berbicara tentang hal-hal yang ada di dalam pikiranmu. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, tapi kata-kata mereka seolah mengungkapkan hal yang selama ini kamu ragu atau pertanyakan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang terhubung dengan aliran energi kosmik yang mengarahkan realitasmu untuk beresonansi dengan tujuan dan niat yang kamu simpan dalam hatimu. Kamu akan menemukan simbol, lagu, atau pesan yang terasa seperti ditujukan khusus untukmu. Kata-kata dalam lirik lagu, gambar di sekitarmu, atau bahkan objek-objek sederhana yang kamu lihat sehari-hari akan mendapatkan makna yang lebih dalam. Alam semesta berbicara melalui simbolisme. Jika kamu memperhatikan dengan cermat, kamu akan melihat bahwa ada pesan yang lebih besar yang disampaikan melalui benda-benda biasa yang kita abaikan setiap hari. Bisa jadi sebuah lagu yang sedang kamu dengar mengandung lirik yang tepat untuk situasimu, atau simbol yang kamu lihat berulang kali ternyata mengandung makna yang dalam bagi perjalanan hidupmu. Ini adalah cara semesta untuk memberitahumu bahwa kamu berada di jalur yang benar, bahwa segala sesuatu yang kamu alami bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. Itu bukan kebetulan. Itu Merkurius yang menyelaraskan realitasmu, menghubungkan dunia dalam dan luar dirimu. Merkurius, dengan energinya yang cepat dan berpindah-pindah, mengarahkan aliran energi ini. Ia membawa pesan dari dunia yang tidak tampak, membawa kamu lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan dunia sekitarmu. Di sepanjang perjalanan ini, kamu akan semakin menyadari bahwa dunia tidak hanya berbicara denganmu melalui bentuk yang terlihat. Ada lapisan-lapisan tak kasat mata yang selalu mengelilingi kita. Dan dalam momen ini, lapisan-lapisan itu mulai mengungkapkan dirinya. Batas-batas akan memudar, dan tiba-tiba hidup terasa seperti telah ditulis denganmu sebagai pemeran utama. Kamu akan merasakan sinkronisitas ini mengalir dengan begitu lancar. Segala sesuatu yang sebelumnya terasa seperti kebetulan, atau sekadar rutinitas, akan tiba-tiba terasa sangat berhubungan.
Kamu akan merasa seperti protagonis dalam sebuah cerita besar yang sedang terjadi di sekitar dirimu. Kamu akan melihat bagaimana setiap langkahmu, setiap keputusanmu telah membawamu pada titik ini. Dunia seakan memberikanmu petunjuk-petunjuk kecil, membawa kamu ke dalam skenario yang lebih besar, dan segala sesuatu mulai terasa lebih bermakna. Sinkronisitas ini adalah petunjuk kosmik, menuntunmu pada sesuatu yang lebih besar. Apa yang semula kamu anggap sebagai kebetulan kini akan terasa lebih seperti panduan. Alam semesta sedang menuntunmu ke tempat yang lebih dalam, mengarahkannya ke pemahaman baru, atau mungkin memberikanmu keberanian untuk membuat perubahan besar dalam hidupmu. Sinkronisitas ini mengarahkannya pada kebenaran yang lebih besar, suatu pencerahan, pemahaman baru tentang tujuan hidupmu, atau bahkan suatu keputusan yang akan membawa hidupmu ke arah yang lebih baik. Kamu berada dalam periode yang penuh dengan pesan dan petunjuk. Jadi jangan ragu untuk mengikuti aliran ini. Perhatikan setiap kebetulan, setiap simbol, dan setiap tanda yang datang kepadamu. Karena mereka adalah petunjuk yang menunjukkan kamu menuju arah yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan tujuan hidupmu. Dengan energi yang kuat ini, ingatlah bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Dan alam semesta tidak pernah meninggalkanmu sendirian dalam perjalanan ini. Sinkronisitas dan kebetulan yang kamu alami hari ini hanyalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ada satu syarat. Kamu harus memperhatikannya. Jika kamu mengabaikannya sebagai kebetulan biasa, kamu akan kehilangan pesan yang lebih dalam. Tapi jika kamu mendengarkan, jika kamu mengikuti jejak itu, kamu mungkin menemukan wawasan yang mengubah segalanya. Ketika alam semesta berbicara, apakah kamu akan mendengarkan? Karena tanda-tanda ini baru permulaan dari apa yang akan datang. Kebenaran akan segera terdengar lantang. Ketika Merkurius, planet komunikasi dan intelektual, menyatu dengan energi terang matahari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kebohongan tak bisa lagi bersembunyi. Ini bukan sekadar peristiwa langit biasa. Ini adalah sorotan kosmik yang menyingkap semua tipu daya, manipulasi, dan setengah kebenaran yang bersembunyi di balik bayangan hidupmu. Ketika matahari dan Merkurius bersatu, kebenaran tidak berbisik. Ia mengaum. Jika seseorang telah berbohong padamu, entah itu teman, pasangan, atau bahkan figur publik, kamu akan merasakannya. Ketidakkonsistenan kecil, firasat aneh yang selama ini kamu abaikan, akan terasa seperti hantaman keras. Tiba-tiba, hal-hal yang sebelumnya tidak masuk akal akan mulai terasa jelas. Kamu akan melihat topeng, kepalsuan, dan kata-kata manis mereka. Namun, ini tidak hanya berlaku untuk hubungan pribadi. Ini juga meluas ke media, politisi, bahkan para influencer dan figur publik yang mungkin kamu ikuti. Narasi yang telah dirancang dengan hati-hati akan mulai terurai. Orang-orang yang selama ini memutarbalikkan kebenaran, kata-kata mereka akan terasa hampa, dan niat mereka akan terlihat jelas. Ini adalah serum kejujuran kosmik. Kamu akan mendengar apa yang sebenarnya dikatakan, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Rasanya mungkin tidak nyaman. Kamu mungkin menyadari bahwa seseorang yang kamu percayai bukanlah seperti yang kamu bayangkan. Tetapi inilah bagian yang kuat. Ini bukan hanya tentang melihat orang lain dengan jelas. Ini tentang menemukan kejernihan dan kekuatanmu sendiri. Ketika kebohongan runtuh, yang tersisa hanyalah kebenaran murni. Dan kebenaran itu membebaskan. Namun, alam semesta tidak berhenti hanya dengan membuka kedok orang lain. Ia juga mengarahkan cermin kembali padamu. Dan disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Inilah yang membuatmu berpikir, bagaimana jika setiap orang yang kamu temui sebenarnya adalah cerminan dari dirimu sendiri? Itulah kekuatan energi Merkurius selama konjungsi ini. Energi ini tidak hanya mengungkapkan kebenaran eksternal, ia juga memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Alam semesta tidak mengirim orang ke dalam hidupmu secara kebetulan. Mereka adalah cermin. Pikirkan ini. Jika kata-kata seseorang memicu emosimu, jika tindakan mereka menginspirasi atau bahkan membingungkanmu, itu bukan kebetulan.
Itu adalah petunjuk langsung untuk pelajaran spiritual berikutnya. Kemarahan yang kamu rasakan, mungkin itu menunjukkan luka lama yang belum sembuh. Kekagumanmu pada seseorang, itu adalah gambaran potensi tersembunyimu. Merkurius, sang pembawa pesan dan cermin pikiran, merefleksikan dunia batinmu. Orang-orang yang melintasi jalanmu, entah itu teman, orang asing, atau bahkan orang yang membuatmu kesal, semuanya adalah bagian dari lingkaran umpan balik kosmik ini. Apa yang kamu lihat pada orang lain adalah apa yang ingin ditunjukkan alam semesta tentang dirimu sendiri. Jadi, jika kamu merasa terganggu, tanyakan pada dirimu kenapa. Apakah karena mereka menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kamu hadapi? Dan jika kamu merasa terangkat oleh kata-kata seseorang, mungkin itu karena jiwamu mengenali kebenaran yang siap kamu terima. Ini bukan soal menghakimi, ini soal kesadaran. Semakin kamu mengenali pantulan-pantulan ini, semakin cepat kamu bertumbuh. Alam semesta tidak mencoba mempermainkanmu, ia mencoba membangunkanmu. Dan percayalah, begitu kamu mulai melihat polanya, kamu tidak akan bisa tidak melihatnya lagi. Dunia berubah menjadi cermin raksasa, dan setiap interaksi menjadi pelajaran, petunjuk, serta dorongan menuju dirimu yang lebih tinggi. Pertanyaannya bukan apa yang ditunjukkan orang lain padamu, melainkan apakah kamu siap untuk melihatnya. Pikiranmu akan mendambakan jawaban, tetapi tidak semua jawaban mengarah pada kebenaran. Pada hari ini, otakmu mungkin terasa seperti bekerja dalam mode penuh. Energi matahari membanjiri kesadaranmu, sementara Merkurius menembakkan ide, pertanyaan, dan pikiran tanpa henti. Kamu mungkin merasa haus pengetahuan yang luar biasa, menggulung layar tanpa henti, membaca buku, mendengarkan podcast, menonton video. Apa saja untuk memuaskan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Tetapi inilah jebakannya. Lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih banyak kejelasan. Pikiranmu bisa tenggelam dalam lautan informasi sambil kelaparan akan kebijaksanaan. Beberapa dari kamu mungkin terjebak dalam lubang kelinci yang tak berujung, mengira bahwa fakta-fakta yang terus mengalir adalah pemahaman sejati. Kamu mungkin berpikir, kalau aku belajar satu hal lagi, aku pasti akan mengerti segalanya. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, kamu malah akan merasa semakin tercerai-berai, kewalahan, dan gelisah. Seperti mencoba minum dari selang pemadam. Kamu basah kuyup, tapi apakah kamu benar-benar menyerap apapun? Disinilah kebijaksanaanmu menjadi kekuatan super. Kuncinya bukan pada seberapa banyak yang kamu pelajari, tetapi pada seberapa dalam kamu memahaminya. Kebijaksanaan hari ini tidak ditemukan dalam kebisingan, ia ditemukan di antara jeda pikiran. Bukan tentang mengisi pikiranmu, tetapi menyaringnya. Jadi ketika kamu merasa terdorong untuk terus mencari lebih banyak, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah informasi ini memperluas perspektifku atau hanya membuatku sibuk? Karena transformasi sejati terjadi ketika kamu mencerna apa yang telah kamu pelajari, bukan ketika kamu terus mengejar potongan data berikutnya. Dan saat pikiranmu berpacu, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Pernahkah kamu merasa seperti orang asing dalam hidupmu sendiri? Itulah energi yang sedang kita masuki. Saat matahari menarik kesadaranmu ke atas dan Merkurius menyebarkan pikiranmu ke segala arah, kamu mungkin mendapati dirimu merasa anehnya terlepas dari kehidupanmu. Seperti sedang menonton hidupmu sendiri dari luar, seperti film. Ini adalah momen aneh ketika kamu sedang berbicara, tetapi rasanya seperti sedang mengamati dirimu berbicara daripada benar-benar ada di sana. Atau ketika kamu menjalani rutinitas harianmu, tetapi semuanya terasa sedikit off. Kamu ada di sana, tetapi tidak sepenuhnya. Sebagian dari kamu akan merasa sangat sadar, memperhatikan setiap detail kecil di sekitarmu dengan kejernihan tajam. Seolah-olah tirai yang sebelumnya menutupi matamu tiba-tiba tersingkap. Setiap warna terasa lebih hidup, setiap suara lebih jelas, dan setiap gerakan memiliki makna tersembunyi di baliknya. Seolah-olah semesta ingin berbicara langsung kepadamu melalui hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kamu menangkap pesan-pesan itu dengan kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi di saat yang sama,
Kamu mungkin merasa terbebani oleh intensitasnya. Rasanya seperti semua ini terlalu banyak untuk diproses dalam satu waktu. Di sisi lain, ada juga dari kamu yang mungkin merasakan sebaliknya. Sebuah keterputusan total dari emosi dan kenyataan. Seperti melayang di luar tubuhmu, melihat hidupmu dari kejauhan, tetapi tanpa benar-benar terlibat di dalamnya. Kamu melihat semuanya terjadi, tetapi tidak merasakan apa-apa. Seperti aktor yang berperan dalam sebuah film, tetapi lupa bagaimana rasanya menjadi manusia di dunia nyata. Ini adalah pengalaman yang aneh, tetapi bukan tanpa alasan. Ini adalah perpecahan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Pikiranmu terus melaju, berlari jauh ke depan, berpikir tentang masa depan, kemungkinan atau bahkan ketakutan, sementara tubuhmu tertinggal jauh di belakang. Realitas fisikmu masih di sini, berdiri di waktu sekarang, tetapi jiwamu merasakan adanya jarak yang semakin lebar. Dan percayalah, ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tanpa tujuan. Ini adalah semesta yang mengguncangmu dengan lembut tetapi tegas, bertanya, apakah kamu benar-benar terhubung dengan hidupmu? Atau selama ini kamu hanya menjalani rutinitas tanpa kesadaran penuh? Saat kamu merasa terpisah seperti ini, jangan panik. Ini adalah isyarat. Sebuah undangan dari semesta untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah panggilan untuk kembali hadir, kembali terhubung. Bukan hanya dengan dunia luar, tetapi dengan dirimu sendiri. Tubuhmu merindukanmu untuk kembali. Jiwa menunggumu di saat ini. Pikiran yang melaju tanpa arah seringkali membawa kita ke masa lalu atau masa depan yang belum pasti. Kita terjebak dalam skenario yang mungkin tak pernah terjadi, atau terus-menerus mengulang memori lama yang sudah seharusnya dilepaskan. Dan semakin kita larut dalam pikiran itu, semakin jauh kita dari kenyataan yang sebenarnya terjadi di depan mata. Inilah mengapa perasaan terputus itu muncul, untuk menyadarkanmu bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Jiwa selalu tahu kapan kamu melangkah terlalu jauh dari pusatmu. Ia tidak akan membiarkanmu tersesat begitu lama. Rasa keterputusan itu adalah caranya berbicara, memintamu untuk berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan kembali ke tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu, di dalam nafasmu, di sanalah kehadiran yang sesungguhnya menunggu. Jika kamu sedang berada di momen ini, jadikan ini sebuah kesempatan. Jangan buru-buru melawan perasaan aneh itu. Dengarkan, rasakan, dan biarkan ia membimbingmu. Kembalilah pada hal-hal sederhana yang membuatmu merasa hidup, sentuhan angin di kulitmu, suara gemericik air, aroma tanah setelah hujan. Semua itu adalah pengingat bahwa kamu masih di sini, masih hidup, dan masih diberi kesempatan untuk mengalami momen-momen ini sepenuhnya. Karena di tengah pikiran yang tersebar, kebenaran sejati selalu ditemukan di saat ini. Mulailah perlahan. Duduklah dengan tenang, pejamkan matamu, dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kurasakan sekarang? Jangan mencari jawaban yang rumit. Cukup amati. Apakah tubuhmu lelah? Apakah jantungmu berdetak lebih cepat? Apakah ada ketegangan di bahumu? Perhatikan semuanya tanpa penilaian, dan biarkan tubuhmu berbicara. Semakin kamu hadir di saat ini, semakin jelas pesan yang ingin disampaikan oleh semesta. Semakin kamu mendengar tubuh dan jiwamu, semakin kamu akan merasa bahwa kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya lupa untuk berhenti dan mendengar. Dan di saat kamu kembali terhubung, kamu akan menyadari satu hal yang mendalam, bahwa kehidupan selalu berjalan bersamamu, bukan melawanmu. Ia memintamu untuk bergerak bersamanya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk benar-benar hidup, bukan hanya bertahan, untuk merasakan setiap detik, bukan hanya melewatinya. Dan percayalah, di dalam setiap momen ini ada keajaiban kecil yang selalu menunggumu. Namun, di tengah kekacauan ini, ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sebuah pikiran tunggal yang akan muncul di atas keramaian dan tetap melekat jauh setelah hari ini berlalu. Sesuatu yang terasa seperti sebuah bisikan lembut di antara kebisingan,
namun tetap menancap kuat di dalam kesadaranmu. Tidak semua pikiran penting, tapi satu pikiran itu bisa mengubah segalanya. Dengan semua keributan yang berputar di kepalamu hari ini, ide-ide yang datang dan pergi dengan kecepatan cahaya, kilatan pencerahan yang sekejap muncul lalu lenyap. Kamu mungkin berpikir sebagian besar akan menghilang seperti kabut di pagi hari. Dan kamu benar. Banyak dari pikiran-pikiran itu hanyalah kebisingan sementara, latar belakang dari energi yang hiperaktif, seolah semesta sedang mengaduk-aduk isi kepalamu tanpa aturan. Tapi di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Satu pikiran akan tetap bertahan. Ia mungkin tidak datang dengan gemuruh besar, seperti petir yang menyambar kesadaranmu. Tidak, ia tidak seperti itu. Pikiran ini sering kali menyamar sebagai sesuatu yang biasa. Seperti ide kecil yang muncul saat kamu menyikat gigi, frasa acak yang tiba-tiba menarik perhatianmu dalam percakapan biasa, atau bahkan perasaan sesaat yang muncul tanpa alasan jelas, lalu menolak pergi. Pikiran yang penting bukanlah yang berteriak keras, melainkan yang enggan pergi. Ia tetap ada, seperti bayangan lembut yang membayangi langkahmu, menunggu hingga kamu benar-benar siap untuk menyadarinya. Mungkin itu adalah intuisi tentang langkah besar yang perlu kamu ambil dalam hidupmu. Atau mungkin sebuah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu hindari. Mungkin juga itu adalah pengingat untuk kembali kepada sesuatu yang sudah lama kamu lupakan. Sebuah mimpi lama yang telah terkubur oleh kesibukan atau panggilan jiwamu yang selama ini terabaikan. Apapun bentuknya, pikiran ini membawa pesan, dan semesta tidak akan menyerah sampai kamu memperhatikannya. Pada awalnya, kamu mungkin tergoda untuk mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai satu dari sekian banyak pikiran lain yang melintas di benakmu hari ini. Tapi entah bagaimana, pikiran itu akan kembali. Mungkin muncul dalam mimpi. Mungkin kembali dalam bentuk simbol-simbol di sekitarmu. Sebuah lagu yang tiba-tiba terdengar begitu bermakna. Angka yang terus berulang di layar ponselmu. Atau bahkan kata-kata dari seseorang yang tanpa sengaja menyentuh sesuatu di dalam hatimu. Ini bukan kebetulan. Pikiran itu ingin kamu memperhatikannya. Inilah panggilan untuk berhenti sejenak. Untuk menenangkan kebisingan di dalam kepalamu dan mendengarkan dengan hati. Karena kebenaran sejati seringkali bersembunyi di balik keheningan, di sela-sela kekacauan pikiran yang sibuk. Caranya sederhana tapi juga menuntut keberanian. Keberanian untuk duduk dalam diam dan menghadapi apapun yang muncul. Keberanian untuk menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang sedang berusaha membimbingmu ke arah yang lebih besar, lebih dalam, lebih sejati dari apa yang selama ini kamu pikirkan. Jika kamu merasa bingung dengan semua pikiran yang datang dan pergi, jangan khawatir. Ambil waktu untuk menyaring semuanya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan pikiran-pikiran itu mengalir seperti sungai dan perhatikan apa yang tetap tinggal di dasar kesadaranmu. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang terus kembali di benakku? Ide atau perasaan apa yang sulit untuk kulepaskan? Mengapa hal ini terasa penting, meski aku tidak sepenuhnya memahami alasannya? Kadang, jawabannya tidak langsung jelas. Tapi jika kamu mendengarkan dengan sabar, jawaban itu akan muncul di saat yang tepat. Tidak terburu-buru, tetapi pasti. Karena pikiran yang membawa pesan penting tahu caranya menemukan jalan kembali padamu. Dan saat kamu menyadarinya, sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Pikiran itu bisa menjadi kunci kecil yang membuka pintu besar dalam hidupmu. Sebuah langkah pertama yang tampaknya sederhana, tetapi membawa rantai peristiwa yang mengubah segalanya. Mungkin itu adalah langkah menuju impian yang selama ini kamu takut kejar. Mungkin itu adalah keputusan untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Atau mungkin itu hanyalah dorongan lembut untuk lebih percaya pada perjalananmu sendiri. Apapun bentuknya, percayalah bahwa pikiran itu datang bukan untuk membuatmu ragu, melainkan untuk membawamu lebih dekat kepada dirimu yang sebenarnya.
Dan ketika kamu akhirnya mengikuti pikiran itu, ketika kamu akhirnya berkata ya pada pesan yang dibawanya, semesta akan mulai bergerak bersamamu. Apa yang sebelumnya tampak kacau mulai terasa seperti tarian yang indah. Segala sesuatu jatuh pada tempatnya, dan kamu menyadari bahwa semua kebingungan yang kamu alami hanyalah persiapan untuk momen ini. Jadi, perhatikan baik-baik. Di balik kebisingan pikiranmu hari ini, ada sebuah bisikan kecil yang membawa sesuatu yang besar. Dengarkan, rasakan, dan biarkan ia menuntunmu. Karena satu pikiran yang tetap bertahan bisa mengubah segalanya. Dan ini bukan kebetulan. Ini adalah semesta yang sedang menanam benih. Sebuah percikan kecil namun kuat dari kesadaran yang dimaksudkan untuk menggeser sesuatu di dalam dirimu. Pada awalnya, mungkin terasa halus, nyaris tidak terlihat, tapi kehadirannya akan terus menarik perhatianmu. Semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin ia menuntut untuk dirasakan, seperti suara lembut yang tak pernah lelah berbisik di telingamu. Hari-hari akan berlalu. Intensitas energi kosmik hari ini akan memudar. Segala hal yang tadinya terasa begitu mendesak akan perlahan kembali tenang. Namun, ada satu hal yang tetap bertahan. Pikiran itu. Ia tidak akan hilang. Ia akan menunggu, dengan sabar, menempati sudut kecil di dalam hatimu, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Pikiran itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh semesta untuk kamu ikuti. Petunjuk menuju sesuatu yang perlu kamu lihat, sesuatu yang sudah siap kamu hadapi. Bukan kebetulan jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin itu adalah kebenaran tentang dirimu yang selama ini kamu hindari, atau sebuah pemahaman baru yang tiba-tiba masuk akal, membuatmu mempertanyakan segala yang dulu kamu yakini. Atau mungkin itu adalah panggilan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu. Apapun bentuknya, semesta selalu berbisik sebelum berteriak. Dan saat ini, kamu berada di fase bisikan itu. Bisikan ini tidak akan terdengar oleh telinga, tetapi akan terasa di dalam hatimu. Itu bisa datang dalam bentuk firasat kuat, mimpi yang berulang, atau bahkan rasa gelisah yang tidak bisa kamu jelaskan. Pada awalnya, kamu mungkin akan meragukannya. Ini hanya kebetulan, pikirmu. Tapi seiring waktu, kamu akan mulai menyadari bahwa pesan ini jauh lebih besar dari sekadar kebetulan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mendengarkan? Jika kamu mendengarkan dengan saksama, kamu akan mulai melihat petunjuk-petunjuk kecil di sekitarmu. Mereka bisa datang dari mana saja. Sebuah kalimat yang kamu dengar dari orang asing, potongan lirik lagu yang terasa begitu relevan, atau bahkan peristiwa kecil yang tiba-tiba terasa seperti simbol. Ingat, semesta berbicara melalui banyak cara, dan tidak ada yang benar-benar acak. Setiap pengalaman, setiap pikiran, setiap perasaan membawa pesan yang lebih dalam. Tugasmu adalah memperhatikan apa yang tetap tinggal, apa yang terus kembali, meski kamu berusaha melupakannya. Kadang, pikiran itu membawa tantangan. Ia akan mendorongmu untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan kebiasaan lama, atau bahkan melepaskan sesuatu yang kamu pikir tidak bisa kamu hidup tanpanya. Tapi di balik tantangan itu, ada pertumbuhan. Ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Dan ini adalah momenmu untuk memilih. Apakah kamu akan tetap berpegang pada yang lama atau membuka dirimu pada kemungkinan baru? Jika kamu merasa takut, itu wajar. Perubahan selalu datang dengan ketidakpastian. Tapi percayalah, apa yang menunggumu di sisi lain jauh lebih besar daripada apa yang harus kamu lepaskan. Semesta tidak akan membawamu ke sini tanpa alasan. Jika kamu menerima pesan ini, itu karena kamu sudah siap. Jadi mulailah dari langkah kecil. Luangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, dengarkan dirimu sendiri, perhatikan pikiran yang kembali lagi dan lagi. Tulis perasaanmu, ikuti intuisi yang selama ini kamu abaikan. Biarkan hatimu memimpin,
Dan di sepanjang perjalanan ini, percayalah bahwa kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu, bahkan di saat-saat ketika kamu merasa tersesat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju dirimu yang sejati adalah langkah menuju kebebasan, kedamaian, dan keutuhan. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, terima kasih dari lubuk hatiku. Aku percaya bahwa kamu yang sampai sejauh ini bukanlah orang sembarangan. Semesta membawa pesan ini kepadamu, karena kamu siap untuk menerima dan memahaminya. Jika kamu menikmati kontennya dan ingin melihat lebih banyak lagi, jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti dan memungkinkan kita untuk terus berbagi pesan-pesan seperti ini. Jangan lupa bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Aku ingin mendengar ceritamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang terus kembali dalam pikiranmu, atau mungkin pesan yang kamu terima dari semesta hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, semesta selalu berbicara. Kamu hanya perlu mendengarkan.